ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yang hadis ini lewat jalan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam apabila selesai sholat subuh beliau berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ini doa ringkas tapi kadang lupa. Memang ada di dalam rentetan zikir pagi gitu ya. Tapi sebenarnya boleh saja dibaca setelah sholat subuh. Apalagi berkaitan dengan pembahasan semalam tentang bagaimana memanage kita keuangan di rumah tangga. Karena kita diawali pagi itu dengan memohon dulu kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan amal yang diterima serta rizki yang baik. Baik. Dari hadis ini ada beberapa pemaparan yang harus kita pahami supaya untuk menguatkan ya. Yang pertama, hadis ini diriwayatkan dari Ummu Salamah ya. Kita tahu Ummu Salamah ini adalah salah seorang dari istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Hal ini menunjukkan peran besar istri-istri beliau di dalam menyebarkan Islam, khususnya yang berhubungan dengan masalah-masalah pribadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang kadang tidak banyak diketahui oleh para sahabat lainnya. Nah, yang kedua, dari pelajaran dari hadis tadi itu, lafaz doa ini disunahkan dibaca selesai sholat subuh, ya, sebagaimana dalam lafaz hadis tadi. Kemudian yang ketiga, bahwa di doa tersebut dibaca setelah mengucapkan salam dan selesai sholat subuh, ini menunjukkan kebolehan membaca doa setelah sholat. Memang utamanya, waktu yang utama untuk berdoa itu adalah bidaburi sholat, artinya sebelum salam. Jadi sebelum salam itu banyak riwayat, sebagaimana Nabi pernah berkata kepada Mu'ad bin Jabal, ya Mu'ad, inni uhibbuka fala taqulanna, jangan engkau pernah meninggalkan ya, fala tad'auna au kama qala, jangan kau tinggalkan satu yang sering kita baca, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ini kalau saya jelaskan panjang ini. Di dalam Syarah Bulughul Maram itu panjang sekali penjelasan doa ini. Mungkin satu saat lah selangan. Yang kedua, ketika sampai Abu Bakar saja, ketika datang kepada Nabi, ya Rasulullah, alimni du'aan ad'u fis salati. Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku doa yang aku akan baca dalam sholatku. Coba bayangkan, sekelas Abu Bakar, manusia terbaik setelah Rasulullah SAW, masih minta diajarkan bagaimana berdoa. Maka Nabi SAW mengajarkan kepada beliau satu doa yang kita ini mungkin sudah terbiasa dibaca. Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira wala yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Nah, itu dibaca ketika di ujung sholat yang paling utama. Sebenarnya di ujung sholat itu mau baca doa sapu jagat juga bagus. Kalau kita banyak masalah, kita sakit juga boleh baca doa sapu jagat. Ada riwayatnya, ada dalam salah Sahih Muslim dijelaskan. Atau kita jangan lupa mendoakan orang tua kita, mengistighfarkan orang tua kita. Rabbik filli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Nah, itu seperti itu jangan ditinggalkan. Nah, itu waktu utama. Nah, akan tetapi ada riwayat ba'da sholat subuh itu Nabi membaca setelah salam, di antaranya doa ini. Jadi boleh. Ini disebut doa muqayyad. Tahu muqayyad? Jadi dalam kaidah usul fikih itu ada disebut muqayyad, ada mutlak. Muqayyad itu terikat dengan satu perbuatan. Contoh, tatkala kita sunnahnya ba'da salam adalah mengatakan astagfirullah, 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 tidak yang lain-lain. Karena riwayatnya itu. Tapi tatkala antum berjalan astagfirullahaladzim atau astagfirullah li wali walidayya walil muslimin wal mu'min, ataupun astagfirullah la ilaha illallah hayyul qayyum wa atubu, silakan. Atau istighfar yang pertama kali diucapkan dari mulut manusia. Apa itu? Rabbana zalamna anfusana. Itu tatkala Nabi Adam terusir dari surga. Nah, artinya
Ini silakan, tapi ketika ada perbuatan-perbuatan muqayyad, merupakan terikat satu perbuatan, maka kita harus sesuai membaca yang diperintahkan. Kayak tadi pada sholat, kita baca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Atau baca di ini tuh boleh saja nanti di rentetan zikir pagi seperti itu. Nah, baik. Jadi boleh kita baca sholat seperti itu. Kemudian yang ketiga, dari doa ini ada 3 permohonan. Ya. Dan permohonan di atas mengandung 3 permohonan sangat penting. Apalagi berkaitan dengan kasab kita. Saya sampaikan kenapa kita harus selalu berdoa. Karena memang penting berdoa itu. Sampai Nabi mengatakan ad-doa wal ibadah. Ini kalau kita pahami, intinya ibadah agung itu diantaranya adalah doa. Kayak ketika Nabi mengatakan al-hajju Arafah, rukun haji di antara manasik haji terbesar adalah ketika wukuf di Arafah seperti itu. Ya, baik. 3 permohonan tersebut, yang pertama ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Ya, terdapat 3 pelajaran dari lafaz ilman nafi'an ini. Yang pertama, ilmu menunjukkan ada 2. 1, ada yang bermanfaat, kedua yang tidak bermanfaat. Makanya kan kita, Nabi pun senantiasa berdoa dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yahsha' wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Karena memang itu kita harus berlindung. Ilmu-ilmu yang tidak ada faedahnya. Ilmu yang tidak mendekatkan diri kepada Allah. Ilmu yang malah ketika kita belajar malah mencaci orang, malah menghina orang dan sebagainya, itu berbahaya. Ya. Artinya belajarnya itu tidak lebih baik daripada tidak belajar kalau begitu. Karena dosa yang didapatkan akan lebih banyak daripada seperti itu. Karena itu kedoliman. Kedoliman kepada manusia, dosa yang akan segera ditimpakan balasannya oleh Allah selain buruk kepada orang tua di muka bumi ini sebelum dia meninggal dunia. Makanya hati-hati. Jangan salah ketika kita ngaji malah pandai mencela orang, malah pandai mencaci orang. Makanya kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya. Kemudian yang kedua, bahwa pertama kali yang diperintahkan oleh Allah kepada manusia adalah berilmu dulu. Sebagaimana kita sering dengar ayatnya dalam surat Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasanya tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Di situ kalimatnya Allah menggunakan fi'il amr, fa'lam, ketahuilah. Ya. Bahkan tatkala Al-Qur'an diturunkan pertama kali, Allah suruh berilmu, Iqra, baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, baca. Artinya ini harus belajar gitu ya. Jadi ilmu itu penting. Diperintahkan oleh Allah. Makanya kemarin apa yang membedakan orang bekerja dapat pahala? Apa yang orang mendapatkan memberi nafkah keluarga dapat pahala dengan tidak? Sama, orang itu hampir semuanya berangkat pagi-pagi, betul nggak? Berangkat, ada yang kemana-kemana mencari karunia Allah, tapi jarang sekali ada yang berniat bahwa saya ini semua dilakukan karena perintah Allah. Sehingga tetesan-tetesan keringat yang ia keluarkan menjadi saksi kelak di hari kiamat bahwa dia melakukan ketaatan melalui jalan mencari nafkah. Apa yang membedakan? Ilmu. Contoh, orang bangun malam, beda antara orang berilmu dan tidak berilmu. Betul nggak? Orang berilmu bangun malam setelah dia membaca dzikir yang disunahkan tatkala terbangun waktu malam. Baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wala quwata illa billah, alhamdulillah subhanallah wala ilaha illallah akbar. Allahumma gfirli, kata Rasulullah, siapa yang baca doa yang seperti itu ketika terbangun waktu malam, diampuni dosanya. Kalau dia sholat 2 rakaat, sholatnya diterima. Itu sampai seperti itu karena punya ilmu. Berbeda orang bangun hanya bangun saja. Mungkin dia berdoa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana, itu tetap, tapi tidak dapat kesempatan yang seperti punya ilmu tadi. Apalagi orang yang bangun malamnya kurang ilmu, ambil air, bikin kopi misalkan atau bikin teh panas, kemudian buka televisi nonton bal-balan, kan kayak gitu. Betul enggak? Kalau orang berilmu kan dia akan sholat malam, dia akan berdoa minimal zikir tadi, kemudian tidur lagi. Orang mau tidur saja ada 2. Orang yang mau tidur
ketika dia berwudu dulu, kemudian dia berzikir, maka tatkala malam merubah posisi tidurnya, apa kata malaikat? Allahumma gfirli abdika fa innahu bata tahiran. Ya Allah, maafkanlah hambamu itu karena dia bermalam dalam keadaan suci. Beda orang yang tidak berwudu dulu, tidak ada doa tersebut. Itu baru berubah posisi tidur. Apalagi kalau dia itu bangun, kemudian dia berdoa sebentar, kemudian tidur lagi, dikabulkan doanya. Itu bedanya yang sebelum tidur wudu dulu atau tidak. Meskipun tatkala tidur itu orang batal wudunya. Kenapa? Kalau tidur itu jawalul akli, hilangnya akal, betul nggak? Paham kan? Nah, itu perbedaan orang yang berilmu dan tidak berilmu. Tidur saja, bekerja saja, makan saja, minum saja. Antum minum, niatkan untuk menghangatkan badan, menguatkan supaya ngajinya tenang dan sebagainya. Insya Allah dapat pahala. Jadi ilmu kan, yang membedakan adalah ilmu. Makanya penting, tatkala kita habis sholat subuh itu, yang dimohonkan kepada Allah adalah ilman nafian, ilmu yang bermanfaat. Baik. Sebagaimana juga tadi dasarnya saya katakan bahwa ilmu itu sebagai dasar segala sesuatu. Sampai Imam Bukhari itu membuat satu bab. Babul al-ilmu qoblal qaul wal amal. Bab berilmu sebelum berkata dan beramal. Karena bahaya orang berkata tanpa ilmu. Allah Ta'ala berfirman, wala taqfu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu berkata, jangan kamu berbuat apa-apa yang kau tidak punya ilmunya. Orang, mohon maaf, bikin sesuatu aja tanpa ilmu bisa enggak? Enggak. Makanya Quran itu udah menjelaskan segala sesuatu. Dalam kitab Kathfus Subhat yang dikarang oleh penulis kitab Tauhid itu ada satu kisah. Seorang pendeta Yahudi bertanya kepada seorang ulama. Katanya di dalam kitab sucimu Allah telah menjelaskan segala sesuatu. Mana dalilnya? Dalil bikin kopi ini. Misalkan kayak gitu ya. Atau bikin kue ini yang dimakan. Nah, maka beliau itu ada katanya. Jadi kalau kita mau bikin apa, antum ada ahli apa di sini? Cimo. Ya. Itu kalau nanya sama Mas Ewang kira-kira bener nggak? Nggak nyambung. Kalau masalah nyetir mobil sama siapa? Sama Mas Ewang. Makanya kata Allah fa'lam, bukan fa'lam, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nanya bikin bakso, nanya Mas Wasim. Betul Mas? Betul nggak? Nanya Mas Agus, kacau nanti. Betul nggak? Tidak akan sesuai takarannya. Artinya ilmu itu apa? Dasar apapun. Hatta kita ngumpul-ngumpul kayak gini kalau bukan karena ilmu, rugi kita. Antum berangkat dari Haur Gelis ke sini, sebenarnya Haur Gelis itu paling juga 1 jam. Kalau ngaji itu jam 6 pulang pun masih nyampe jam 7. Sebenarnya kayak gitu, cuman dorongan setan yang membuat nggak tenang gitu, kayak gitu. Tenang aja. Ya. Jadi insya Allah itu karena ini ilmu. Ya, baik ikhwah. Ini sebelum masuk materi berikutnya, ya. Kemudian bahwa Imam Hasanul Basri itu berkata begini. Al-amilu ala ghairi ilmin kasalika ala ghairi tarik. Orang beramal tanpa ilmu seperti berjalan di bukan jalan. Berjalan di bukan jalan. Coba antum, ini kan ada jalan tuh ke masjid. Coba antum jalannya lewat sana, nggak ada jalan. Nyambung sih nyambung, tapi akan kesulitan. Ya, maka kata beliau, wal amilu ala ghairi ilmin yufsidu aksar mimma yuslih. Orang yang beramal tanpa ilmu merusaknya lebih banyak. Makanya tatkala tadi itu, ayat tadi itu kata Imam Syafi'i, haram orang itu berbuat sebelum dia mengetahui ilmunya dulu. Makanya kan tidak diterima ibadah tanpa ilmu. Ya. Maka kata beliau di sini, kata Imam Hasanul Basri, ya, wal amilu ghairi ilmin yufsidu aksar mimma yuslih. Maka kata beliau, fatlibul ilma la tadurrul ibadah. Tuntutlah ilmu, tidak akan memadaratkan ibadah. Watlubul ibadah tolaban la tadurru bil ilmi. Kemudian beribadahlah dengan tidak merusak ilmu. Kata beliau,
fa inna qauman talabul ibadah wa tarukal ilma hatta kharaju bi asyafihim ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walau talabul ilma lam yadulluhum ala ma fa'alu. Nah, kata beliau nih, sehingga katanya mereka keluar dengan pedang-pedang mereka untuk memerangi umat Muhammad. Seandainya mereka mau menuntut ilmu, maka ilmu tersebut tidak akan menunjukkan kepada perbuatan tersebut. Banyak orang yang seperti itu. Dulu kaum Khawarij, apa mereka enggak ahli ibadah? Oke, sholat kita enggak ada apa-apanya. Wasil bin Atha ketika dia mau mengambil pemahaman-pemahaman Mu'tazilahnya, itu sholat, Pak. Dan sholatnya enggak baca surat kayak kita. Juz 30 gitu kan. Itu dibaca 30 juz. Ketika dalam tengah-tengah, menurut dia ayat itu berketepatan dengan konsep pemahaman dia, maka dia akan ruku kemudian sujud. Setelah saya sholat, mereka meneruskan. Jadi dulu orang sesat membuat kaidah sesat, memang mereka itu karena makanya gini, mohon maaf. Ketika kita memahami Quran dengan royu saja itu celaka. Di dalam Muqaddimah tafsir Ibnu Katsir itu dikatakan, man qala fil Quran bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang berbicara Al-Quran dengan royunya, maka siap-siaplah mengambil tempat duduknya di neraka. Nah, itu makanya banyak yang tersesat tuh kayak gitu. Makanya kita harus paham. Ketika memahami satu ayat itu, baca tafsir. Kalau belum bisa baca bahasa Arab, tanya nanti ke alim yang bisa ngajarkan tersebut. Ini maksud ayat ini kayak gimana? Karena sebenarnya Quran itu mudah ditafsirkan itu ya. Kalau kita paham kaidahnya. Makanya ada kaidah Quran dengan Quran. Makanya ada kitab Adwaul Bayan. Itu isinya adalah tafsir Quran bil Quran. Karya Dr. Syekh As-Sankiti rahimahullah ta'ala. Kemudian banyak sekarang sampai Quran bil Qasas itu ada. Saya di rumah itu ada Ahkamul Quran itu. Ya, banyak yang punya Ahkamul Quran itu, ada Dr. At-Turaifi, ada Syekh As-Sabuni, ulama yang wafat beberapa waktu yang lalu. Kemudian banyak lagi yang lainnya. Ini menunjukkan penting kita mengetahui ilmu itu akan seperti itu. Kenapa? Karena orang banyak ibadah kalau tanpa ilmu itu sia-sia. Bahkan tadi terjadinya pemahaman bahkan termasuk orang-orang yang keluar dengan pedang-pedang mereka itu untuk memerangi umat Muhammad. Mereka itu taat beribadah tapi tidak punya ilmu. Itu yang pertama ya. Maka dengan ilmu yang bermanfaat itu seseorang bisa mendapatkan rezeki yang thayyib sebagaimana dan lafaz berikutnya. Ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Karena tidak mungkin dapat rezeki yang baik kalau orang tidak berilmu. Baik, kita jelaskan. Dari kalimat rizqan thayyiban itu ada beberapa hal yang harus kita pahami. Yang pertama, rezeki itu terbagi menjadi dua. Ada yang disebut rezeki thayyib dan rezeki yang tidak thayyib. Kadang seseorang mendapatkan rezeki dari Allah dengan cara tidak thayyib. Contohnya, menipu. Apa dia mengambil rezeki dia itu? Iya, mungkin saja itu rezeki dia. Cuman dia telah mengurangi takaran dia yang halal. Sebenarnya ketika orang menipu orang, itu sedang menggali kuburan sendiri. Karena urusan Bani Adam itu tidak selesai di dunia kalau tidak diberikan ganti atau tidak dimaafkan. Hatta misalkan 10.000, jangan 100 juta. 10.000 rupiah antum lupa membayar ke teman antum dan tidak dihalalkan oleh teman antum, maka itu membuat kita tertahan dapat ampunan dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah mengatakan nafsul mu'minina mu'allaqatun bidaini hatta yuqdu anhu. Perhatikan, mu'allaqatun bidaini hatta yuqdu, sampai dibayarkan. Kalau enggak dibayarkan sampai kapanpun itu dia tidak akan masuk surga. Sampai orang yang wafat syahid saja di medan perang diampuni seluruh dosanya kecuali dain. Nah, dain itu secara ma'ruf pinjam apalagi menipu. Paham ya? Itu lebih-lebih lagi. Makanya kita hati-hati. Ini kalau dengan ilmu maka kita enggak, insya Allah. Banyak hari ini orang-orang itu tidak memperdulikan hal tersebut. Dan itu bahaya seperti itu ya. Kemudian yang kedua, rezeki yang thayyib adalah rezeki yang halal. Sebagaimana ulama membedakan antara halal dan thayyib. Sebagaimana dalam firman Allah, ya ayuhan nasu kullu mimman fil ardi halalan thayyibah.
Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang, wahai manusia, makanlah kalian di muka bumi ini dari yang halal juga thayyib. Halal juga thayyib perlu. Jadi orang beriman itu enggak boleh yang penting halal, tidak, harus thayyib. Karena apa? Ada satu kaidah yang ini berasal dari hadis sahih, la dororo wala dirar, tidak boleh membahayakan dan dibahayakan. Contoh misalkan antum punya penyakit darah tinggi, makan durian, kira-kira bahaya atau tidak? Bahaya. Berarti itu tidak boleh diantarkan syariah. Tapi kalau daging domba enggak masalah. Ini saya sampaikan karena sebenarnya itu adalah trik-trik orang kafir ingin balas dendam kepada orang Islam, maka mereka menakut-nakuti orang yang makan daging domba itu kayak gini katanya. Padahal Nabi mengatakan makanan terbaik diantaranya adalah daging domba. Ya. Justru sampai saya pernah mendapati orang Arab itu ketika mendapati lemak kambing itu mengatakan hada afdal minas samin. Ini lebih utama daripada mentega. Sampai berkata seperti itu. Waktu dulu ketika kita motongkan untuk orang Arab kan dulu kan sering ya sebelum pandemi itu sering kita kedatangan orang Arab. Baik. Kita lanjutkan lagi ya. Makanya harus terus. Nah, di antara perbedaannya saya jelaskan. Halal adalah zatnya, halal bukan barang haram, udah jelas. Di dalam makanan yang disebut halal adalah pokoknya asalnya dari hal yang halal. Contoh misalkan hewan apa saja yang halal, kan ada yang nggak boleh. Kayak kodok. Nah, kodok kan nggak boleh. Suike itu haram gitu kan. Atau binatang yang bertaring. Atau kalau burung itu kayak burung pipit. Kalau yang bercakar panjang, yang berparuh panjang itu haram. Jadi itu. Yang kedua, halal itu cara mendapatkannya. Makanya dulu Umar bin Khattab itu kalau ada orang yang dagang di pasar Madinah itu dites dulu fikih muamalahnya. Dan beliau mengatakan la yubai fisukina ila man tafaqaha fiddin. Tidak boleh berjualan di pasar kami kecuali yang paham agama. Karena apa? Cenderung menipu nanti pedagang kalau dia tidak paham agama. Hari ini kan banyak orang seperti itu. Ya tidak semua pedagang. Perdagangan itu adalah cara Allah menebarkan rizki. 90% lebih itu Allah taruh rizki di dalam perdagangan. Bukan dalam pertukangan, tapi dalam perdagangan. Sampai Nabi itu memberikan jaminan begini. Al-bai'u shadiq ma'i fil jannah. Pedagang yang jujur akan bersamaku di surga. Sampai seperti ini. Makanya kalau kita berdagang, lihat kaidah-kaidahnya. Ya, karena apa? Tidak akan berkurang rezeki bagian kita ketika kita misalkan meninggalkan yang subhat. Meninggalkan yang tidak dibolehkan. Kita harus yakin seperti itu. Nah itu. Kemudian yang tadi sudah dijelaskan bahwa rezeki yang baik itu tidak didapatkan kecuali daripada ilmu yang bermanfaat dulu. Makanya ini ada kaitannya. Ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan yang terakhir adalah permohonan wa amalan mutaqabbalan. Amalan yang diterima. Nah, untuk mendapatkan amal yang diterima, kita harus memenuhi dua syarat kan. Yang pertama adalah ikhlas, yang kedua adalah sesuai dengan tuntunan syariat. Sebagaimana Allah firmankan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nah, kata Fudail bin Iyad, ahsanu amala ahlasuhu wa aswabuhu. Yang disebut ahsan itu ikhlas dan benar. Al-amalu la yuqbalu hatta yakuna khalisan shawaban, karena amal itu tidak akan diterima kecuali ikhlas dan benar. Fal khalisu idza kana lillah wa shawab idza kana ala sunnah. Yang sebut khalis jika karena Allah, kalau benar itu jika sesuai di atas sunnah. Bagaimana sesuai sunnah ketika kita bekerja? Selama pekerjaan, selama dagang itu tidak melanggar syariat, itu sesuai sunnah. Riwayatnya mana? Ketika Nabi datang ke Madinah, para sahabat itu ngawin-kawinkan kurma. Karena kurma itu tidak akan berbuah sampai mereka ada istilahnya disebut mengawinkan tumpang sari atau apa, saya kurang tahu. Kemudian Nabi mengatakan, utruku, biarkan saja. Gimana Allah? Gak usah kalian seperti itu. Ternyata orang sahabat itu meskipun mereka tahu ilmu pertanian, ya, sam'an wa ta'atan ketika mendengar apa kata Nabi. Agak beda dengan kita. Kita mah sami'na wa pikir-pikir. Enggak lah, insya Allah mudah-mudahan kita juga sam'an wa ta'atan. Nah sahabat itu kayak gitu ditinggalkan lah.
ngawin-kawinkan kurma tersebut. Kemudian setelah itu panen tahun itu ternyata gagal, kurmanya nggak berbuah, hanya sedikit sekali. Akhirnya dilaporkan kepada Nabi. Kemudian Nabi bersabda, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Jadi sebagaimana tadi saya malam sampaikan, kaidahnya dalam mencari nafkah itu asalnya boleh. Sehingga nanti apa, mau jadi tukang apa, mau dagang apa, selama itu halal itu silakan. Nanti yang nggak bolehnya itu ketika sudah melabrak rambu-rambu yang diharam. Nah seperti itu kaidahnya. Makanya itu perlu dengan ilmu ya. Maka setiap hari kita di dalam sholat itu selalu mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Apa artinya? Tunjuki kami kepada jalan yang lurus. Artinya ya, kita ingin kepada Allah itu memohon agar kita bisa beramal sesuai dengan tuntunan dan ikhlas di atas, maksudnya ikhlas karena Allah dan di atas sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam hadis yang tadi itu sampaikan ini, sebelum kita membahas yang ini, karena ahwatnya kok belum datang. Ini nunggu ahwat sebenarnya. Nggak ngaji ahwatnya. Mau ngaji nggak? Ya karena kan kalau pembahasan masalah Maryam itu, Khadijah itu berkaitan dengan ahwat. Ya, baik. Jadi di dalam hadis di atas terselip syarat tambahan. Jadi agar amalan itu diterima harus dari rizki yang halal. Sebagaimana ada hadis Nabi tentang seseorang yatilu safar, tentang safarnya panjang sampai berdebu dan sebagainya, berdoa kepada Allah tapi dia wamat amuhu haramun wa malbasuhu haramun wa gudiya bil harami fa ana yustajabullah. Jadi seperti itu bagaimana bisa diterima. Maka doa ini itu berkesesuaian dengan yang pertama, kesimpulannya adalah hadis ini menunjukkan bahwa di dalam berdoa seorang muslim tidak boleh hanya memohon kepentingan dunia saja, kecuali harus diikuti dengan memohon kepentingan akhirat. Tidak boleh hanya meminta ilmu saja, ya, tetapi juga harus ikuti dengan sesuatu yang bermanfaat. Ini kepentingan akhirat. Tidak boleh juga mohon rezeki saja, tapi harus diikuti dengan permohonan sesuatu yang baik. Tidak boleh juga memohon amalan kecuali diikuti dengan sesuatu yang diterima. Ini sama dengan tatkala kita berdoa dan Allah firmankan dalam surah Al-Baqarah 201, faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya walahu fil akhirati min halak. Banyak orang yang memohon kepada Allah kebaikan di dunia tapi di akhirat tidak dapat apa-apa. Maka kita itu harus sebagai ayat 201-nya. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian yang kedua, kesimpulannya, kewajiban seorang muslim ada 3 secara berurutan. Pertama, mencari ilmu yang bermanfaat, termasuk ilmu tauhid, ilmu tentang halal haram, bahkan termasuk dengan ilmu-ilmu yang lainnya tentang keluarga. Karena orang tidak akan bisa membangun rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah kalau tidak punya ilmu. Kedua, mencari rezeki yang baik. Jelas ya, setelah mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang baik, maka Allah akan menerima segala amalannya. Nah itulah, ini sebenarnya penyelang. Ya karena insya Allah bahasan tentang Maryam juga nggak panjang. Makanya sebenarnya jangan khawatir ini sampai jam 10. Ya, jadi kita insya Allah jam 6 juga beres. Tambah game juga beres. Ada awat mau ikutan nggak? Soalnya ada yang baik. Ya baik. Nanti ini kan direkam ya. Bisa dipahami. Baik, itu materi kita dari pertama, doa yang jangan pernah dilupakan tatkala ba'da salat subuh atau dibaca di waktu dzikir pagi, yakni tadi doanya adalah pendek dan saya yakin semuanya sudah hafal karena ini sering diajarkan kepada anak-anak, yaitu Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Boleh dibaca setelah salam ya. Boleh dibaca juga dibaca setelah zikir pagi. Baik. Gimana lanjut materi yang kita canangkan? Apa? Mau
Oh, Mbak ada turun. Baik. Sekarang kita soal jawab dulu sambil ngobrol. Ya, apa yang mungkin ada hal yang perlu ditanyakan. Sebenarnya materi soal jawabnya tidak terbatas, apa yang kita bahas juga nggak apa-apa. Ya, kalau ada pembahasan. Baik, silakan. Ya. Kalau buat doa. Bismillah. Kalau misalnya doa sebelum salam ketika kita sholat, itu doanya bebas apa aja dalam teks bahasa Arab, apa bahasa Indonesia, apa bebas, Tad? Berdoa yang paling utama adalah berdoa dengan yang maksurat. Maksurat itu maksudnya yang ada nasnya. Itu yang terbaik. Ya. Jadi yang kedua ya harus dengan bahasa Arab, karena Quran salat itu tidak boleh berkata dengan bahasa yang lain. Satu riwayat ketika dalam salah satu salat berjamaah ada sahabat yang mengatakan yang bersin, kemudian dia berkata alhamdulillah. Sebenarnya boleh alhamdulillah saja, cuman yang nggak boleh itu mendoakannya. Nah, sahabat yang lain mengatakan yarhamukallah, dia balas lagi yahdikumullah wa yuslih. Nah, selesai salat Nabi bertanya, siapa tadi yang seperti ini? Tunjuk ke salah seorang sahabat, ini ya Rasulullah kayak gini. Maka Nabi mengatakan sesungguhnya kalian itu sedang bermunajat dengan Tuhan. Maka tidak ada ucapan-ucapan yang lain. Dari sini kesimpulan bahwa selama doa-doa itu yang tersumber daripada nas-nas yang sahih, maka itu baik. Ya, tapi jangan dengan bahasa Indonesia. Termasuk juga ketika tatkala sujud. Tatkala sujud itu Nabi SAW mengatakan adalah aqrabul abdi ilallahi fi sujud fa aksiru du'a fihi. Sedekat-dekatnya hamba itu ketika sujud maka perbanyaklah doa di dalamnya. Nah, di sini tidak terbatas dengan subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli. Silahkan saja baca doa yang lain pun, karena doa sujud pun banyak. Mau misalkan subuhun kudusun rabbul malaikati warruh, atau allahumma firli dan bi kullahu dikahu wajilahu wa awalhu wa hirwanian wa alaniyatu wa sirrahu. Atau sekalipun antum membaca Rabbana atina fid dunya hasanah tidak masalah. Kenapa? Karena itu berdoa, bukan baca Quran. Yang nggak boleh itu misalkan alif lam ra. Nah, itu nggak boleh kayak gitu ya. Tapi selama doa itu doa silakan. Misalkan dalam sujud antum membaca Rabbana atina, atau kalau misalkan tadi abi antum sudah tidak ada, antum baca doa jenazah di dalam sujud antum nggak apa-apa. Allahumma gfirli abi warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi madkhalahu wa naqi minal khataya wa kama naqaita sabul abyad minad danas, terus sampai terakhir, sampai mohonkan surga dan berlindung dari neraka. Itu nggak apa-apa dalam sujud. Karena itu waktu atau di ketika atayat akhir silakan saja sebelum salam. Karena begini, ini sesuai dengan perintah Nabi SAW. Kata para ulama, sampai Abu Bakar minta doa yang khusus. Dan itu kata para ulama, boleh saja doa-doa yang lain selama itu bentuknya adalah permohonan, bentuknya doa. Bisa dipahami ya. Jadi yang nggak boleh itu dalam sujud baca Al-Quran. Hamim. Nah itu nggak boleh ketika sujud. Tapi kalau antum baca tadi itu silakan, meskipun itu dari Al-Quran. Paham ya? Baik, ada yang lain? Iya, silakan. Sambil nunggu lah. Insya Allah nggak lama, nggak akan sampai jam 8. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengenai rezeki yang halal ya. Misalnya, Iya. Misalnya kayak kita beternak gitu ya. Terus ada teman-teman kemarin tuh bertanya gitu. Beliau itu ternak kelinci dan juga ternak marmut gitu. Kelinci dan marmut. Marmut, kalau kelinci kan jelas kehalalannya insya Allah. Nah kalau marmut gitu tadi. Marmut halal. Kenapa? Karena itu bukan fa'run, bukan tikus. Ya, itu marmut. Marmut itu binatang yang kadang dimakan oleh orang. Cuman kan ada orang yang geli, yang ini ya itu kan. Jadi gini, itu tidak jadi hukum geli itu. Ya, ini tetap silakan. Yang nggak boleh itu kita misalkan ternak itu apa kayak kodok, suike kayak gitu ya. Kayak burung saja, burung paruhnya tajam, yang berkuku tajam itu yang nggak boleh. Kalau burung yang kayak di Hargasi banyak yang putih itu apa? Bangau. Nah, bangau atau apa itu? Saya kalau lihat di Jogja itu banyak sekali itu kalau yang di sawah. Di sawah nih. Iya, bangau. Nah itu
kuntul, Kuntul. ya apa aja. Itu halal, insyaallah halal. Jadi silakan antum tembak, baca bismillah, jangan lupa. Ya. Kalau antum mau misalkan, jadi sebenarnya karunia Allah tuh banyak. Jadi sebenarnya hari ini nggak ada alasan, oh cari nafkah tuh susah, tangkap aja burung itu, nggak apa-apa. Ya. Bismillah Allah. Jadi seperti itu ya. Ya. Syukran, Jadi, syukran. Afan. Linci bukan binatang flora. Bukan. Itu juga bukan pengabdi. Apa? Kalau siput itu halal yang tidak membahayakan itu, kayak siput sawah itu. Kayak itu semacam tutut itu, tapi kalau keong yang darat itu karena membahayakan, beracun kan itu, janganlah kalau yang beracun. Iya, bekicot. Sebenarnya itu tidak ada mutlak, karena itu kan orang jijik katanya, seperti hukum cacing itu macam-macam. Tidak mutlak katanya seperti itu. Jadi silakan, bahkan ini jadi diingetin. Dulu kita waktu mondok itu kalau jaga malam tuh nyari keong sawah gitu kan, dibakarin ya kayak gitu. Dan itu memang kenapa gini? Karena kalau kami dulu di pondok itu kalau kita berbuat itu selalu ustadz itu berkomentar. Ya gitu kan. Jadi tahu ini berarti ini tidak ada larangan seperti ini. Jadi tidak apa-apa. Gitu, seperti ini. Kalau orang suka kan kayak tutut kayak gitu ya, dianggap itu tidak apa-apa insyaallah. Ungkar dah. Oh yang itu ulat pohon johar ya? Jadi gini, kalau itu tidak kotor, kalau orang kan kadang gini, ada dalam uraf itu ada orang jijik, ada yang tidak kan, tidak semua bisa dihukum rata. Selama itu tidak membahayakan dan itu bukan pertama binatang yang najis, maka itu tidak masalah. Kayak belut gitu kan orang sebagian jijik ya, termasuk sebenarnya saya tuh kalau mencium bau belut itu bisa muntah. Iya, gitu kan. Nah, makanya kemarin kayaknya mau ke belut gitu kan, ya, pikirannya ke sana gitu kan juga. Jadi seperti itu. Jadi apapun di muka bumi ini yang Allah halalkan itu halal. Sesuai dengan nas. Yang Allah haramkan itu haram. Contoh haram itu tidak mesti ada dalil Quran. Ada sebagian kelompok kalau tidak ada dalam Quran itu tidak apa-apa, kayak gajah kadenya kan tidak ada haram dalam gajah. Itu jelas tidak boleh. Harimau itu termasuk binatang yang diharamkan. Kenapa? Karena bertaring panjang. Kayak biawak lah. Saya dulu sering lihat orang jual sate biawak itu haram. Yang halal itu dob. Dob itu kayak kadal, Pak. Kadal kalau yang punya penyakit eksim tuh nangkap aja kadal. Sembelih bismillah. Yang suka silakan. Enggak ada larangan. Jadi iya, kayak dob karena dia makan rumputan. Bukan makan serangga kayak gitu kan, seperti belalang kan, jarod dalam bahasa Arabnya itu dihalalkan kan, seperti bangkai yang dibolehkan itu dua, jarod dan bangkai ikan. Selain itu kan haram seperti itu. Memang ada bangkai yang dibolehkan diambil kulitnya, kayak ada kambing mati diambil kulitnya, tapi bukan untuk dijual, digunakan. Kalau dijual nggak boleh. Haram kok dijual, karena yang diharamkan ininya dijual juga haram. Karena ada riwayat bahwa Nabi membolehkan, kalau dulu kan dipakai tikar, dipakai apa, kalau sekarang seperti itu. Baik, ada lagi pertanyaan? Satu lagi. Yang lain ada, coba. Minta ilmunya untuk membedakan hewan yang kata dua alam kan tidak boleh Tad. Baik. Jadi untuk mengklarifikasinya Tad, yang mana yang sebenarnya tidak ada yang disebut hukum dua alam, itu tidak ada. Seperti rajungan dan itu kepiting, itu sama-sama halal. Katanya kodok hidup, bukan itu. Kodok itu larangannya adalah dibunuh. Sebagaimana dalam Bulughul Maram itu ada satu hadis, sa'alat tabibu anisifda. Tasa'alat tabibu Rasulullah SAW anisifda liyaj'alu dawa. Rasulullah ditanya tentang kodok untuk dijadikan obat, maka Rasulullah melarang membunuhnya. Nah, ini riwayat yang paling kuat adalah sebab dilarangannya itu adalah ketika kisah di zaman Nabi Ibrahim. Tatkala Nabi Ibrahim mau dibakar itu kan, seluruh penghuni negeri itu mengumpulkan kayu bakar untuk membakar Ibrahim.
Sampai ada nenek-nenek yang nangis. Kenapa nangis? Dia sedih karena tidak bisa membantu membakar Ibrahim. Kurang aja. Maka tatkala api sedang membesar, Ibrahim itu dibakar bukan dilemparin atau dibakar dipanggang kayak gitu, tapi pakai mazanik saking besarnya. Karena seluruh negeri mengumpulkan api. Karena pada saat itu yang beriman cuma Ibrahim dan keluarganya. Ya, bahkan bapaknya juga tidak beriman. Maka ada seekor kodok yang loncat-loncat bawa air di mulutnya. Kemudian ditanya sama binatang lain, kalau bahasa kita, mau kemana antum ini? Ente mau kemana nih? Saya mau nyembur api itu, ketawain. Lah, apinya kan besar, antum itu seberapa itu? Tapi kodok berkata begini, minimal Allah tahu di mana aku berpihak. Nah ini wala wal baro itu penting. Maka sejak itu kata Nabi, kodok itu terselamatkan sampai hari kiamat tidak boleh dibunuh. Karena sikap walanya kepada Ibrahim. Maka penting kita juga tatkala hidup itu memiliki wala wal baro yang mana hari ini sudah berubah. Kalau kepada teman kajiannya karena beda ustadznya itu kerasnya luar biasa. Dengan orang kafir mereka berlemah lembut bahkan saling menyayangi, maka dibela. Nah ini hati-hati. Wala itu harus jelas, ya, al-wala wal bara itu bagian daripada akidah. Bahkan pembahasan akidah itu di intinya ada al-wala wal bara. Sampai tadi kodok terselamatkan karena bagaimana loyalitasnya kepada Ibrahim. Itu jadi intinya sebenarnya tidak apa-apa hidup di dua alam tadi, tidak ada larangan. Coba ada nggak nas yang menjelaskan dua orang? Tidak ada. Itu kesimpulan saja. Jadi makanya ada orang, mohon maaf, sebagian orang mengatakan kalau rajungan boleh, kalau apa? Berarti nggak boleh, tapi pada dijual gitu kan, gimana ini? Katanya nggak boleh. Pada jual kan, betul dijual. Yang ngejualnya kan orang Islam, ngakunya Islam, betul nggak? Coba lihat ya sholatnya dia, pasti nggak jauh dengan ustadz yang mengatakan haramnya itu. Kebanyakan kan kayak gitu. Coba tuh sepanjang eretan ke bawah ke sana kan banyak jual itu kan kayak gitu. Nah seperti itu, artinya itu tidak konsekuen. Jadi tidak ada larangan, silakan saja. Mau ikan darat, ikan laut, kecuali yang diharam itu kayak ular, itu sudah jelas. Sampai ikan laut kan Nabi mengatakan al-bahru tuhur ma'uhu wahillu maitatuhu. Suci airnya, halal bangkainya. Seperti itu. Baik, ada yang lain? Sebelum masuk materi ini. Sudah cukup. Langsung masuk materi. Saya ke air dulu ya. Maaf, ke air dulu ya. Tutup. Assalamualaikum.